Puji Tuhan, kita bersuka cita kembali menikmati hadirat Allah. Dan biarlah firman Tuhan boleh menyapa setiap kita dan mengisi di setiap relung hati kita. Kita berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kembali kepada kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Yang oleh karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, bukalah hati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus terhubung dengan kasih Bapa yang akan terus memberikan kami kekuatan, pengharapan, kasih, dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menjadi tempat yang terbaik bagi firman-Mu bertatah dan memimpin di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pembacaan kita hari ini akan kita ambil dari Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 1 sampai 15. Amsal 20 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Demikian pembacaan kitab hikmat yang akan terus memperlengkapi kita semua dalam menapaki setiap langkah kehidupan kita,
sehingga kita sungguh boleh menjadi orang yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Nah, kembali pada hari ini kitab Amsal bicara tentang hikmat. Hikmat dalam kaitannya dengan perilaku atau tingkah laku. Nah, artinya bahwa hikmat, seseorang itu tentu dapat kita baca, dapat kita lihat melalui sikap hidupnya. Boleh juga melalui tutur katanya. Nah, artinya bersih, jujur, tulus. Seseorang itu dikenali dari apa yang dia perbuat. Ya, tidak bisa selalu kita mendengar apa yang dikatakan. Karena ada pepatah yang berkata, lain di mulut, lain di hati. Nah, tetapi kalau sudah dinyatakan melalui perbuatan, nah, itulah yang membuktikan apakah yang dikatakan itu konsisten, ya, jujur atau tidak. Nah, itu di dalam ayat yang ke-11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dalam sapaan firman Tuhan sebelumnya, kita banyak menyinggung masalah teladan yang kita tinggalkan sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Dan kalau kita meninggalkan sikap, perbuatan, ungkapan atau tutur kata yang santun, maka itulah juga yang akan ditiru dan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, jadi orang berhikmat itu memiliki kemampuan untuk menyelami isi hati seseorang, walaupun tidak mutlak, tapi paling tidak hikmat itu adalah kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu yang bisa jadi orang lain tidak tahu. Dengan hikmat kita bisa membaca kira-kira pikiran seseorang. Itu ada dalam ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Ya, memang ada beberapa keahlian ya dalam hal berkomunikasi. Ya. Ada memang kemampuan ya di dalam hal membaca perilaku. Itu dalam ilmu modern ya, disebut dengan ya mungkin ya psikologi. Ya, psikologi itu menurut pengertian saya ilmu yang mempelajari tentang membaca ya. Membaca ya perilaku seseorang itu. Nah, selanjutnya Alkitab berbicara tentang pengendalian diri. Nah, artinya banyak ya, perilaku ya, atau
pola hidup yang bisa memunculkan banyak problem dalam hidup kita. Sebagaimana Alkitab berkata, ya kita dicobai bukan karena dari luar kita pada dasarnya, ya, tapi kita dicobai oleh karena kebiasaan dalam berperilaku, ya, berpola hidup. Nah, contoh, ya, di dalam ayat yang pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Anggur membuat kita kehilangan kendali diri. Ya. Minuman keras apa itu? Ya. Minuman keras, ya, miras istilahnya. Ya. Jadi orang yang senang, ya, minuman keras, dia akan merasa nyaman dengan mabok. Dan orang mabok kan tidak mempertimbangkan apapun. Ya namanya juga mabok. Ya. Dan banyak bentuk mabok. Ya. Mabok juga bukan semata-mata karena minuman keras, ya. Mabok harta, ya, mabok tahta, ya. Mabok cinta, ya. Dan ada banyak contoh dalam Alkitab, ya, semisal Nuh mabok, ya. Dan juga ada tokoh-tokoh lain, ya. Karena mabok, ya, mempermalukan diri. Ya. Dan orang kalau tidak memiliki hikmat, juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Di dalam ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi kita jangan izinkan amarah itu menguasai kita. Kemudian Alkitab juga menyebutkan ciri orang yang tidak berhikmat itu apa? Istilahnya suka tidur. Orang suka tidur dan ujung-ujungnya ya cuma mimpi-mimpi saja. Ya kita boleh mimpi lah, tapi ketika kita mimpi, kita harus bangkit, bangun untuk mengejar mimpi itu. Nah, dalam ayat yang ke-13, ya, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Ya. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Nah, jadi Alkitab juga mengajarkan kita, ya. Rasul Paulus berkata apa? Orang yang gak mau kerja ya jangan dikasih makan dong. Untuk apa? Dan kita juga bukan kerja sembarang kerja. Ya, kita harus kerja keras, ya. Tapi kita juga harus kerja dengan cerdas. Ya. Nah, kita harus kerja ikhlas. Dan kita juga harus kerja tuntas. Jadi tidak boleh kita juga ya ibaratnya ya, sibuk tapi tidak jelas gitu loh. Nah, kita harus menata diri kita, ya, memanage kehidupan kita dengan baik. Ya, segala sesuatu kita kerjakan terukur. Ya. Nah, karena ya memang yang namanya orang malas itu ya, salah satunya yang khas itu ada suka berbantah-bantah, bersungut-sungut.
dan jauh dari yang namanya sungguh-sungguh. Jadi orang malas itu ya, dia tidak pernah berpikir bagaimana dengan masa depannya, bagaimana dengan ya apa yang seharusnya dia kerjakan hari ini. Ya, dan kadang-kadang juga dia pakai ayat Alkitab. Jangan khawatir hari esok, jangan khawatir hari esok. Ingat, ya, jangan khawatir akan hari esok bila mana kita mengerjakan segala yang menjadi tanggung jawab kita pada hari ini dengan baik dan benar. Nah, kalau kita tidak mengerjakan apapun hari ini, ya jangan bermimpi bahwa kita akan menikmati hari esok yang lebih baik. Jadi orang malas itu selalu saja punya alasan untuk tidak bekerja. Dalam ayat yang keempat, ya, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Nah, artinya kalau kita mau menuai, ya kita harus menabur. Ya. Nah, kalau kita menabur kemalasan, kita akan menuai ya kekosongan, ya, kekosongan. Ya. Jadi jangan kita ya, hanya berharap ya, bantuan dari orang lain, sementara kita pun tidak tergerak untuk membantu diri kita sendiri. Kita hidup hanya menjadi beban bagi orang lain. Nah, mulai hari ini kita harus bangkit. Ya, lebih rajin. Ya, dalam bekerja, dalam belajar, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam baca Alkitab. Supaya hidup kita jadi berkat. Ya, karena orang yang tidak berhikmat ya, juga terlihat dari perkataannya yang sering sekali suka menyanjung diri sendiri. Ya, dalam ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kenapa banyak orang sering dan suka membesar-besarkan diri? Ya, menyanjung-nyanjung diri. Ya, karena mungkin saja, ini dugaan saya, mungkin saja dia tidak punya prestasi untuk dibanggakan. Dia tidak ada perbuatan ya, yang menunjukkan bahwa memang dia orang berprestasi. Sehingga dia harus selalu memproklamirkan dirinya hebat. Karena dia merasa dia tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tidak berbuat apa-apa lah, intinya begitu. Sehingga harus mengumbar, mempromosikan diri. Nah, makanya ada istilah ya, orang kalau banyak ngomong tuh pasti nggak ada kerja. Tapi kalau orang yang tekun dalam bekerja, dia enggak punya banyak kesempatan untuk ngomong, apalagi omong kosong. Jadi jangan kita menjadi pribadi yang hanya punya ambisi tapi tidak berupaya untuk mencapai prestasi. Sehingga dia harus bicara ke orang, saya baik, saya baik. Ya kalau memang kita baik gak perlu ngomong, orang pun pasti tahu dan merasakan. Nah, kan begitu ya. Nah, oleh sebab itulah maka melalui Amsal ini ya,
Nah, ayat yang ketujuh, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kalau hidup kita punya integritas, dedikasi, maka kita nggak akan pernah khawatir dengan hidup ini. Kita nggak pernah berpikir, jangankan berbuat, berpikir saja kata kita enggak. Berpikir untuk berbuat curang ya. Janganlah pula kan kita mencari untung ya, di balik kerugian orang lain. Itu kalau bahasa Hokiannya ya bocengli gitu. Ya kita dagang juga kan harus sama-sama untung dong. Kalau kita sendiri saja yang mau untung, siapa mau bermitra bisnis dengan kita? Jadi kalau kita berbisnis itu salah satu yang kita pikirkan bukan bagaimana saya untung, tapi bagaimana juga mitra saya harus untung. Ya sama-sama untung lah. Masa kita mau aja untung, yang lain buntung ya. Siapa mau ya? Jadi kita harus adil. Dalam ayat yang ke-8-nya, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya bagaimana hikmat Salomo dalam memutus sebuah perkara. Perebutan bayi yang tertukar. Dalam dunia entertainment juga kita mengenal ada seorang ya, jaksa atau hakim ya, judge bau ya. Begitu luar biasa ya hikmatnya dalam memutus setiap perkara. Tidak karena apa ya, suap dan sebagainya ya, harus adil. Ya, jangan mencurangi orang ya, timbangan yang ya, sudah kita rekayasa ya. Ya karena apa? Ya jelas kekayaan yang kita peroleh dengan cara curang itu bukanlah berkat Tuhan. Ya. Dan juga kekayaan kan bukan segalanya. Nah, dalam ayat yang ke-15, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jangan cuma hanya berhikmat di hari Minggu, tapi hari lain. Waduh, sampai ada satu istilah yang sangat tidak nyaman ya. Istilahnya apa? Wah, hari Minggu kita jadi malaikat, tapi hari Senin sampai Sabtu kita jadi setan dan lebih setan dari setan. Nah, marilah kita buka mata dan telinga kita untuk terus belajar dan melakukan apa yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Maka hidupmu pasti terjamin. Ya, ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada dalam hidup ini semata-mata hanya untuk berbuat kebaikan saja. Bukan supaya kita dipuji, tapi supaya semua orang boleh mengenal Bapa yang baik yang ada di surga, yang sudah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus Tuhan dan akan terus memimpin kita dalam berbagai sikap hidup, perkataan, perbuatan yang baik dengan kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap firman yang boleh mengingatkan kami, supaya sungguh kami hadir dimanapun kami boleh menjadi berkat. Kau terus tolong dan topang untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan setiap kami dimanapun yang boleh mendengar firman ini, Tuhan terus kuatkan kami dan Tuhan terus bukakan jalan untuk setiap usaha pekerjaan
pelayanan penggembalaan, pendidikan bagi setiap anak-anak kekasih kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Salam sehat menjadi berkat. Haleluya. Amin.